Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'idna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali membangunkan kita dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan barakah karunia kepada kita, sehingga dengan sehatnya kita, rezeki yang kita dapatkan hari ini adalah merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita sama-sama meniatkan untuk i'tikaf di masjid ini. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Mudah-mudahan dengan niat i'tikaf ini menambah daripada kekuatan dan berlipat gandanya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam kita haturkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita dari 2 minggu kemarin tentang bagaimana peristiwa kubur. Min Utsman bin Affan radhiyallahu an. Satu ketika diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa ia berdiri di atas kubur. Lantas Utsman ini menangis. Kemudian ada seorang sahabatnya bertanya kepada beliau, "Wahai Utsman, saya lihat engkau tidak menangis ketika menceritakan tentang surga dan tentang neraka. Apabila engkau bercerita tentang surga, engkau bercerita tentang neraka, engkau tidak menangis. Tetapi ketika engkau berada di dalam kubur ini dan menceritakan tentang kubur ini, engkau selalu menangis. Apa gerangan yang menyebabkan engkau sedih sekali di saat engkau menceritakan tentang kubur?" Maka Utsman radhiyallahu anhu menjawab bahwa aku mengingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awwalu manzili minal manazilil akhirah." Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur itu adalah tempat pemberhentian pertama, pos jaga pertama. Fa in najaminhu fama ba'dahu aisaru min wa illam yanjuminhu fama ba'dahu asyaddu min. Apabila seseorang, kata Rasulullah SAW, selamat ia daripada pos pertama ini, maka akan memudahkan ia untuk menjalani daripada perjalanan dan pos-pos persinggahan selanjutnya. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang tersebut di pos pertama ini dia tidak mendapatkan keselamatan, di pos pertama ini ia mendapatkan kesusahan, di pos pertama ini ia mendapatkan ancaman dan siksaan, maka sungguh akan lebih berat lagi ia menjalani pos-pos berikutnya di akhirat tersebut.
Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itulah maka Utsman bin Affan merasa bersedih, merasa takut dan khawatir pada saat pos pertama ini berhasilkah ia untuk menjalaninya. Kalau hari ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum tahu selamat. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, apakah sholat kita sudah diterima Allah? Tidak ada tertulis setiap kita sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, apakah ada tertulis diterima? Tidak ada. Maka tidak ada yang tahu apakah sholat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, apakah sujud kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka sebagai orang mukmin yang faham bahwa itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka dia betul-betul istiqamah. Mana di antara solat-solatnya yang ia lakukan dari mulai ia balik, umpamanya dari dia kecil sampai umur sekian, mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala salatnya kita tidak tahu. Maka karena itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di pos-pos inilah yang kita khawatirkan apakah kita berhasil melewatinya atau tidak. Tunadil ardu al-insanu kulla yawmin khamsa marrat. Sungguh dikatakan bahwa setiap hari bumi itu memanggil manusia ini dengan 5 panggilan. Maka setiap hari bumi itu memanggil manusia dengan 5 panggilan. Kata bumi, ana baitul wahdah. Aku ini adalah tempat atau rumah yang mana mereka hanya sendiri di dalamnya. Kalau kita lihat dan kaji jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam kubur tidak ada yang berdua. Sunyaan sarungan. Walaupun meninggalnya berjamaah. Orang mati perang segala macam dikuburkan, memang satu kubur itu kadang-kadang satu lubang itu banyak dimasukkan daripada manusia-manusia di dalamnya. Tapi pada saat penempatan nantinya tetap masing-masing, tidak bisa berjamaah. Maka malaikat Munkar dan Nakir juga bertanya masing-masing daripada apa yang ditanyakan tentang kita. Masya Allah. Karena itulah, karena engkau bersendirian di sana, tidak mungkin engkau membawa siapa-siapa di saat engkau masuk ke dalam kubur itu. Seorang istri yang katanya sehidup semati, meninggal suaminya, tidak ada dia ingin ikut ke dalamnya. Paling-paling dia hanya mengantar sampai ke atas kuburan. Kan begitu. Tidak ada yang mengantar sampai masuk ke dalamnya. Seorang anak juga sama. Seorang keluarga juga sama. Semua mengantar paling maksimal hanya di atas kuburan. Ini, maka karena itu di saat engkau sadar bahwa engkau bersendirian, di saat engkau sadar tidak ada kawan yang akan menemani masuk ke dalammu, maka ini hukumnya infiradi, Pak. Infiradi artinya masing-masing. Kita sudah masing-masing tuh, tidak ada bisa minta tolong oleh siapapun. Kalau di rumah anak kita umpamanya Pak datang bulik dari sekolah, itu yang dihiau kawitannya tuh. Artinya apa? Dia ingin mengharapkan ada orang yang membantu dia di rumah. Jadi anak kita bila datang bulik, Assalamualaikum, Ma, hiaunya. Bah, padahal kada tahu abah atau mamanya adakah di rumah. Itu pertama dipanggilnya. Kenapa? Karena dia merasa tidak bersendirian. Bahwa dia masih ada orang lain yang ingin berkomunikasi dengannya. Kita seperti itu dunia ini, Pak. Keluar sunyi kita di rumah sarungan, kita akan keluar cari kawan ngopi, cari kawan untuk healing jalan-jalan. Ini ada kesempatan karena di dunia masih ada waktu untuk berkawan. Tapi di saat alam kubur, masuk kita ke dalamnya, tidak ada lagi orang yang mengawali kita.
Tidak ada lagi orang yang mau bersedia untuk menemani kita. Maka aku adalah baitul wahdah, tempat orang bersendiri. Karena itu kata kubur, bawalah temanmu yang engkau sukai. Bawalah temanmu yang engkau sukai, agar engkau tidak sendirian. Maka cari kawanmu itu dengan engkau tilawatil Quran. Masya Allah. Ternyata teman kita jemaah dirahmati Allah SWT yang menemani kita nanti di alam kubur itu apabila engkau banyak-banyak baca Al-Quran. Salah satunya, maka kita bisa berkomunikasi, bisa membantu daripada kita nanti di alam kubur. Maka Al-Quran ini luar biasa, yang akan menemani kita. Karena itu jemaah dirahmati Allah SWT, luangkan waktu walaupun sedikit untuk membuka Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat atau dua ayat atau satu halaman, dua halaman Al-Quran yang kita buka, maka insya Allah dialah nanti yang akan menemani kita, menghibur kita di alam kubur itu. Sehingga kada sarungan lagi kita. Amun sarungan, bayangkan namanya orang dalam kubur, seberapa lama dalam kubur itu. Kita wallahu alam bisawab, berapa lama sampai hari ini pun orang-orang yang dahulu meninggal dunia zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini berapa ribu tahun? Berapa ribu tahun, tapi tetap saja tidak mengalami perubahan tempat, masih di situ. Karena itulah perlu kita berteman di dalamnya. Yang kedua, apa kata kubur? Ana baituz zulam. Aku adalah tempat yang begitu gelap. Aku adalah tempat yang begitu gelap. Tidak ada kubur itu yang terang, Pak. Di saat dimasukkan manusia yang arwah ini ke dalam liang lahatnya, lantas kemudian dia akan ditinggalkan, dikubur, ditutup dengan tanah. Artinya dikunci. Kalau kita di Tembilahan meninggal dunia, masuk dalam peti dulu. Peti dikunci, dipaku, Pak. Itu. Lantas kemudian dikeluarkan lagi, masukkan ke dalam tanah. Masukkan dalam kuburan, dalam peti kemudian ditutup dengan tanah, terus diinjak-injak biar dalam. Ini kan memang kalau kita lihat itu jasad kita manusia, yang dulu kita merasa diri kita diagung-agungkan, dulu kita merasa diri kita adalah paling hebat, wah paling gagah, paling mulia, di mana-mana orang hormat, itu. Tapi pada saat masuk ke dalam, Pak, sebenarnya orang menjajak kita. Masya Allah, dijajak orang. Bahkan anaknya sendiri yang melihat ayahnya dipijak-pijak, tidak ada marah, Pak. Ada lah, anaknya sarik, abahnya dijajak-jajak di kubur, tidak ada yang sarik lagi. Macam mana mau marah? Memang keadaannya harus seperti itu. Ini kita khawatirkan, Masya Allah. Maka apa arti daripada sebuah kesombongan? Apa arti daripada sebuah kemuliaan yang kita rasakan di dunia ini, kita merasa hebat? Tidak ada. Karena pada saat itu kita semua sama. Semua sama. Karena itu adalah tempat kegelapan. Tidak ada cahaya yang masuk ke dalamnya. Tidak ada orang mandak cahaya. Saya pernah melihat makamnya Presiden Soeharto. Itu luar biasa. Presiden Soeharto itu makamnya, tempatnya berapa hektar itu. Semua ada tamannya, masuk ke dalam pakai marmer semua, kayak masjid seperti itu. Lantas masuk ke dalamnya pun harus antri, Pak. Terus harus ada pengawal yang mengawal masuk itu. Terang memang di luarnya, tapi dalam kuburnya tetap gelap. Tidak ada dimasukkan lampu di dalam makam itu.
Bahkan kubur makamnya Rasulullah juga sama, kan tidak ada sampai lampu masuk ke dalam, hanya di luarnya saja. Tidak ada diterangi daripada jenazahnya atau mayitnya di dalam itu. Maka kegelapan. Karena kegelapan itu ada pada tempatku, kata kubur, maka carilah cahaya. Bawa cahayamu, bawa penerang, bawa pelitamu ke dalam dirimu, nanti dengan engkau memperbanyak tahajud di dunia. Maka ternyata penerangnya adalah tahajud. Orang-orang yang suka tahajud di tengah malam, bangun 2/3 malam, atau tidur dia sebelum malam, maka menyempatkan minimal 2 rakaat saja dia sholat tahajud, maka inilah pelita yang nanti akan dibawanya di alam kubur. Masya Allah. Inilah lampunya yang dia akan bawa. Seberapa banyak ia tahajud, seberapa banyak ia berkomunikasi, sebanyak mana dia mengadu akan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tahajudnya. Maka inilah ternyata pelita atau cahaya yang ia akan bawa nanti ke alam kubur. Yang ketiga, kata kubur, wa ana baitut turab. Aku adalah tempat yang sangat kotor, yang terbuat dari tanah. Tempat yang kotor. Aku adalah tempat kotor. Karena itu tidak ada kubur itu, Pak, yang dianggap kita bersih langsung, tidak ada. Karena semua kita dimasukkannya ke dalam sana, ke dalam tempat yang kotor itu. Bahkan kalau orang itu melihat yang tukang gali kubur, itu kan kadang-kadang orangnya spesial saja. Ada Sunya Nurah hendak menggali kubur. Tidak ada yang semua. Karena kadang-kadang maaf, orang-orang penggali kubur itu kalau mereka bercerita, banyak kejadian yang mereka alami. Banyak kejadian yang mereka alami. Ada merasa tergigit lah katanya, ada yang merasa malamnya mereka sakit lah, ada yang menemui mereka lah, macam-macam. Ini ulun pernah juga diceritakan oleh orang penggali kubur, Pak. Macam-macam kejadian yang ulun alami. Bahkan orang penggali kubur itu, Pak, itu sering kami jadikan penangkal atau menyembuhkan orang kesurupan. Nah, penggali kubur itu ternyata punya ilmunya. Jadi waktu itu di sekolah kami SMA 1 dulu waktu kami di sana, itu banyak anak-anak kesurupan, Pak. Kesurupan banyak, menangani kita satu orang kada ketanganan. Maka kita panggil Pak penggali kubur tuh. Penggali kubur tuh sekali datang aja dia, Pak. Sekali datang aja, Pak. Itu jin-jinnya itu, Pak, kelarian. Kekanakan sadar ya. Luar biasa. Ternyata ada juga hikmahnya penggali kubur nih. Maka jin-jin tahu tanam. Aku adalah tempat yang penuh dengan kekotoran, turab. Maka hiasilah aku, kata kubur, perindahlah aku, berilah karpet daripada tempatmu itu, alasilah ia dengan amal solehmu. Nah, jadi ada 3 sudah, Pak. Kubur itu panggilannya. Ini semua ada, Pak. Tapi secara hakikat nantinya bahwa alas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah alas-alas yang begitu mulia secara hakikat. Karena yang berada di situ adalah roh kita. Roh kita yang nanti juga akan mendapatkan sebuah kemuliaan dan dihiasi tempatnya menjadi indah dengan amal soleh. Apa itu amal soleh? Bicara yang baik, amal soleh. Membantu orang kesusahan, amal soleh. Bahkan amal tertinggi, iman tertinggi adalah kalimatul la ilaha illallah, dan yang terendah itu adalah membuang duri di jalan. Buang duri jalan termasuk amal soleh. Nah, kalimat yang tertinggi itu adalah la ilaha illallah, artinya hubungan kita vertikal kepada Allah. Nah, Allah aja tuh hubungannya.
Tapi yang terendah itu membuang duri di jalan. Artinya apa? Ada hubungan dengan manusia, Pak. Kita hendak selamat, Allah kita temui dengan ibadah kita, dengan sholat kita. Hendak selamat juga, awan manusia bantu. Ada duri, buang. Bukan masang duri. Kadang-kadang ada orang serakah, hendak banyak laku bengkelnya, dipasangnya paku-paku di jalan. Nah, ada langkah itu tuh. Pasang paku-paku sehingga udah orang bucuran. Ini pun dapat untung daripada menambal ban. Ada yang kayak itu tuh. Ini malah memasang jeram, memasang daripada duri, memasang daripada perangkap-perangkap untuk orang lain terjebak. Ini bahayanya. Maka yang terbaik adalah bagaimana dia buang duri di jalan itu. Buang duri di jalan. Karena itu amal soleh ini jemaah rahmat Allah SWT hanya bisa dilakukan juga di dunia ini. Pada saat orang-orang sehat seperti kita alhamdulillah diberi kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan nafas, masih diberikan tenaga, bisa kita datang ke masjid. Ini amal soleh. Ini amal soleh. Kemudian dengan amal soleh lah insya Allah yang nanti akan membantu kita menghiasi daripada kubur. Lantas kemudian yang keempat, wa ana baitul athani, aku adalah rumah tempat yang mana hewan-hewan berbisa berada di dalamnya. Diterangkan juga oleh kubur itu, oleh tanah. Ana baitul athani, aku ini tempat binatang berbisa, hewan-hewan yang berbahaya. Ada lipan, ada ular, ada kalajeng, macam-macam makhluk yang ada di tanah itu. Kita lihat Pak, kadang-kadang cacing, segala macam hewan-hewan yang kadang-kadang menakutkan gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak hewan-hewan yang menakutkan, yang membuat kita kadang-kadang melihatnya saja merasa jijik, merasa takut. Bayangkan amun lipan tuh berjalan di hadapan rumah kita, berjalan di ruang tamu umpamanya, waduh, ancap-ancap cari banyu panas, cari sapu, anak mukul kan gitu. Masya Allah, na'udzubillah. Maka carilah penawar daripada hewan-hewan berbisa itu, cari bentengnya dengan engkau memperbanyak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sering-sering membaca bismillah. Ternyata bismillah ini adalah benteng untuk menawar hewan-hewan berbisa. Bahkan oleh ulama juga sering kata bismillah ini diucapkan untuk penawar daripada obat, syifa'ul lima fis sudur, menjadi obat dengan baca bismillah. Maka bismillah ini mengawali daripada sesuatu. Maka perbanyak ianya setiap kali engkau melakukan setiap pekerjaan dengan bismillah. Kemudian yang kelima, wa ana baitus su' limungkar wa nakir. Aku adalah tempat di mana mungkar dan nakir berada. Nah, yang kelima, mungkar dan nakir akan berada di mana siap engkau masuk setelah ke dalam kubur itu, maka mungkar nakir tentu akan bertanya kepadanya. Mungkar nakir akan bertanya, marabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu. Itu ditanya oleh mungkar dan nakir. Maka kadang-kadang maaf, walaupun kita faham dan hafal mungkin jawabannya, kita sudah diberitahu jawabannya di dunia ini. Wa ma qiblatuka, di mana kiblatmu? Kan ditanya-tanya itu tentang pertanyaan oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi namanya kita Pak diinterogasi,
Jangankan dikubur, di dunia aja interogasi itu walaupun kita hafal tetap gugup. Tetap gugup. Kita tahu jawabannya, tapi masih gugup. Orang-orang kadang-kadang tangkap polisi berhadangan, wah razia, tangkap polisi, walaupun kita lengkap gugup tetap jawabnya. Ulun dulu waktu sidang tesis untuk ujian untuk kuliah dulu, berhadapan awan dosen tuh Pak, dosennya balima Pak di hadapan, pakai baju yang hijau hirang. Pokoknya suasana aja mengerikan. Suasana aja mulai takutan. Itu ujian tuh. Suasana aja mulai takut. Ditakuninya kadang-kadang yang tadi hafal tuh blank, langsung hilang, sing nggak ada lagi apanya tadi yang kubaca, kada ingat lagi. Kadang-kadang seperti itu. Itu di saat kita dihadapkan oleh orang-orang saja, apalagi dihadapkan oleh munkar dan nakir dengan wajah garangnya, wajah galaknya yang ia tidak pernah merasa kasihan sama orang. Nah itu ngeri. Maka dia akan bertanya kepada kita. Maka karena itu mudahkan lisanmu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan engkau sering-sering membaca kalimatul la ilaha illallah. Nah, ini kalimat la ilaha illallah ternyata Pak yang bisa untuk memudahkan lisan kita. Maka tadi setiap ba'da sholat subuh, ba'da sholat maghrib, imam kita selalu melafazkan kalimatul la ilaha illallah minimal 100 kali kalau bisa. Karena tadi waktunya sholat itu biasa 33 kali. Boleh kalau bisa ada setiap hari kita baca minimal 100 kali kalimatul la ilaha illallah, ini akan mengampuni dosa kita. Masya Allah, ini kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah diperbanyak, kalimat bismillah diperbanyak. Nah, ini mudah-mudahan untuk membantu kita daripada hal-hal yang kita tidak inginkan di alam kubur. Qala Allah Ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan daripada iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maka penting Pak kalimat ini Pak. Maka memperbaharui iman juga kita dengan kalimat la ilaha illallah. Boleh kapan dibacanya Pak? Dibacanya kapan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah sambil berjalan atau pakai motor atau pakai mobil, duduk dalam baca la ilaha illallah. Bahkan orang katakan lebih mudah lagi apabila tangan kita megang tasbih. Itu. Kalau tangan megang tasbih itu nyaman aja, ada berzikir aja gawiannya. Maka usahakan kalau enggak bisa untuk tasbih yang 30 atau 100 tuh, tasbih yang kecil saja yang 33. Biarkan tetapi kelihatan. Enggak lagi ada tasbih yang berkatik-katik. Dengan megang itu insya Allah ada saja niat kita untuk berzikir. Karena kita memegang benda itu. Maka ini alat ini Pak penting. Alat ini penting sebagai asbab untuk membuat kita melakukan satu amal. Maka banyak tasbih-tasbih ini dijual. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza su'ilal muslim fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qaul ats-tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Idza su'ilal muslim, apabila seorang muslim fil qabri dalam kuburnya, fayashhadu ditanya oleh mungkar dan nakir. Kemudian fayashhadu la ilaha illallah. Kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Fadzalika qauluhu ta'ala yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim yang artinya Allah meneguhkan iman seorang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia wa fil akhirah dan akhirat. Adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Allah teguhkan iman seorang mukmin yang ikhlas itu dalam 3 keadaan. Pertama, waktu ia menghadapi malaikat maut di saat sakaratul maut. Kalimat ini juga yang penting, Pak. Kedua, menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir, juga kalimat la ilaha illallah juga penting. Yang ketiga adalah waktu hisab di yaumil qiyamah, ditimbang amalan. Itu kalimat ini juga memberatkan daripada amalan kita. Maka karena itu, Masya Allah, kita sama-sama niatkan untuk bagaimana mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat-kalimat la ilaha illallah. Nah, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada 3 hal peneguhan sewaktu malaikat maut itu meneguhkan waktu. Pertama, terjaga dari kekufuran dan mendapatkan pertolongan. Malaikat menyampaikan berita gembira kepadanya. Yang ketiga, diperlihatkan kepadanya tempat di surga. Apabila kalimat ini selalu menjadi kalimat yang terjaga dalam kalbu dan hati kita, jadi tidak pernah terlepas. Mudah-mudahan kalimat ini juga yang nanti akan menyelamatkan kita dari alam kubur, alam akhirat, dan alam mahsyar. Mudah-mudahan sedikit ini insya Allah nanti kita akan sambung lagi, masih berkenaan dengan kubur, bagaimana hal-hal yang itu menjadi satu i'tibar bagi kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga dan ridhoi kita, terbebasnya kita daripada azab kubur dan azab api neraka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma halin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.